Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di ibadah yang pertama Gereja Injili Anugerah Tuhan Giat Pancur Batu. Juga kami mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online, dimanapun saudara berada. Mari Bapak Ibu agar kita boleh mengambil sikap yang baik untuk memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan, Kaulah juru selamat kami. Kaulah pemilik hidup kami Tuhan. Hidup kami dalam tangan-Mu. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Kami pandang kemuliaan-Mu dan tempat ini Tuhan. Kami sujud menyembah-Mu. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan,
Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan referen lagu ini. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan Tuhan. Hidup kita dalam tangan Tuhan, Bapak Ibu. Tuhanlah pemilik hidup kita. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Sekali lagi, tiada satu pun yang luput, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan.
bersyukur buat pengorbananmu. Terima kasih Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanmu. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau kami kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih kami ada di dalam Engkau Tuhan. Kami disebut menjadi anak-anak Allah karena kami sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami dilayakkan untuk memuji menyembah-Mu karena darah-Mu telah tercurah bagi kami untuk pengampunan dosa kami, untuk membasuh kami dari segala dosa-dosa kami, sehingga kami boleh layak memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami boleh beribadah kepada-Mu bersama-sama dengan umat yang telah Kau selamatkan, umat yang telah Engkau panggil, umat yang telah Engkau pilih Tuhan, dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Dan kami boleh memuliakan Engkau di tempat ini Tuhan, bersukacita dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hanya nama-Mu yang kami tinggikan di tempat ini, hanya nama-Mu yang kami muliakan. Terpujilah nama-Mu, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow, haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang luar biasa, wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar pagi ini? Luar biasa. Puji Tuhan, senang bertemu dengan Bapak Ibu. Hari ini kita boleh bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan di tempat ini. Mari kita memuji Tuhan. Ku kan bangkit. Mari kita semua umat yang mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran
segala raja. Semangat Bapak Ibu, boleh berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan dong. Kita bangkit saudaraku untuk menjadi saksi Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Lagi sama-sama, mari kita semua umat pilihan Allah, dengar panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah. Sekali lagi, Dialah Raja, Dialah Raja. Haleluya, haleluya. Yesaya 60 ayat 1 berkata, saudaraku, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab kemuliaan Tuhan bersinar atasmu. Ini waktunya kita bangun dan bangkit, saudaraku, untuk memberitakan Injil. Kita lihat keadaan zaman ini dan apa yang sedang terjadi, saudaraku. Gempa bumi di mana-mana, banjir, tanah longsor, itu semua kegenapan firman Tuhan. Artinya Bapak Ibu, apapun yang kita miliki di dunia ini tidak ada satupun yang kekal, hanya Yesuslah, saudaraku. Itu sebabnya mari kita sungguh-sungguh datang memuliakan Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan dan kerajaannya, saudaraku, supaya saat kita meninggalkan dunia ini, saudaraku, kita juga sudah bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Katakan amin, saudara. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mari kita mengangkat pujian bagi Tuhan, Bapak Ibu. Haleluya. Sama-sama. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang telah Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Boleh bertepuk tangan umat Tuhan yang telah ditebus Tuhan, umat Tuhan yang telah diselamatkan Tuhan. Angkat pujian saudara kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama Bapak Ibu katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Angkat suara saudara bagi Tuhan, Bapak Ibu, yang sungguh baik, teramat baik bagi kita. Kami baik kudus.
mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang telah Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sama-sama kita katakan, ku terima janji-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa lagi, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Sekali lagi, terima kuasa Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang telah Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. 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 Bapak Ibu, tahukah saudara, nanti di sorga kita akan mendapatkan upah. Jadi masing-masing sesuai dengan upah kita. Tahukah saudara, upah yang paling banyak nanti didapat adalah upah bagi mereka pemenang jiwa. Haleluya. Jadi kalau saudara mau mahkotanya besar, menangkanlah jiwa sebanyak-banyaknya bagi Tuhan. Amin saudara. Pindahkan jiwa dari kegelapan, saudaraku, dari orang berdosa, dari neraka ke sorga, saudara. Bahwa hanya Yesus jalan kebenaran dan hidup. Amin saudara. Biarlah kita mengejar mahkota yang tidak panah, saudaraku. Haleluya. Boleh saya mau jemaat Tuhan bangkit berdiri dengan semangat, tebarkan jala, menangkan jiwa bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Sama, tebarkan jala, menangkan jiwa bagi Yesus Tuhan. Pintu anugerah masih terbuka, sekaranglah waktunya. Kita dipanggil, dipilih, melayani Dia. Yesus Tuhan, Raja segala. Lagi, tebarkan jala, menangkan jiwa. Tebarkan jala, menangkan jiwa bagi Yesus Tuhan. Pintu masih terbuka, sekaranglah waktunya. Kita dipanggil, dipilih, melayani Dia. Yesus Tuhan, Raja segala raja. Pintu anugerah, pintu anugerahnya masih terbuka. Oh yeah. Jala, tangkap jiwa. Ku dapat mahkota dari Tuhan Yesus. Lebarkan jala di kota. Dengan semangat Bapak Ibu, lihat jiwa-jiwa keluarga kita yang belum selamat. Mari kita bawa mereka kepada Tuhan. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Tebarkan jala, menangkan jiwa. Tebarkan jala, menangkan jiwa bagi Yesus Tuhan. Pintu anugerah masih terbuka, sekaranglah. Katakan, saya dipanggil, saya dipanggil, dipilih. Amin. Melayani Dia, Yesus Tuhan.
lihat pintu Tuhan masih terbuka. Pintu anugerahnya masih terbuka. Oh yeah, ku tebarkan jalan tangkap jiwa, ku dapat mahkota dari Tuhan Yesus. Tebarkan jalan di kota. Saya rindu mendengar suara umat Tuhan. Katakan, pintu anugerahnya. Pintu. Kom Bapak kuat suaranya. Dari Tuhan. Sekali lagi, bagus sekali Bapak Ibu. Dengan suara yang nyaring, pintu anugerahnya. Jalan di kota tercinta. Lebarkan jalan di kota tercinta. Lebarkan jalan di kota tercinta. Lebarkan jalan di kota tercinta. Sarai-sarai meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Kau selamatkan kami Tuhan. Kau pilih, Engkau panggil kami supaya kami juga dapat memberitakan Injil kasih karunia bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Semua baik. Kami percaya bahwa dari semula Kau telah memilih kami, telah menetapkan kami untuk melakukan pekerjaan yang baik. Haleluya, haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.
apa yang telah Kau berbuat. Amin. Bagi Bapak Ibu, lihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Katakan, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat. Kau jadikan jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidup kami berarti, Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bersyukur Kau jadikan hidup kami berarti. Kami bersyukur Tuhan. Apapun yang Kau perbuat dalam hidup kami, tidak ada maksud jahat Tuhan. Baik melalui persoalan pergumulan yang Kau izinkan, bahwa Kau sangat mengasihi kami, bahwa Kau sangat peduli bagi kami. Tidak pernah merancangkan yang jahat bagi kami. Engkau selalu memberi yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Apapun yang Kau perbuat, tidak ada maksud jahat Tuhan. Terima kasih Kau selamatkan kami. Terima kasih Kau ampuni segala pelanggaran kami. Terima kasih Kau jadikan kami jadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kau menciptakan kami Tuhan untuk kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan buat pilihan dan panggilan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau jadikan hidup kami berarti. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Engkau kami tinggikan. Terima kasih Yesus. Semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku baik. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidup kami berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan, Engkau membuat hidup kami menjadi baik. Karena Engkau telah mati bagi kami Tuhan, mengampuni kami, membenarkan kami.
Dan Engkau memiliki rencana yang indah dalam hidup kami Tuhan. Agar kami menjadi saksi-Mu. Amin. Oh, menjadi pemberita-pemberita Injil-Mu Tuhan. Amin. Sehingga orang lain juga mengalami kebaikan-kebaikan yang daripada-Mu Tuhan. Amin. Dan beroleh penebusan oleh karena kuasa darah-Mu Tuhan. Amin. Sehingga semua mereka boleh datang kepadamu dan percaya, beroleh pengampunan Tuhan. Amin. Oh Tuhan Yesus, kami percaya padamu Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kami, memberikan kami pengertian pemahaman yang benar akan firman-Mu Tuhan, sehingga semuanya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan semuanya kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Dan dalam menantikan Engkau datang kedua kalinya, kami tidak berpangku tangan, tetapi semuanya kami bergerak, semuanya kami bersaksi, semuanya kami menginjil, memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Sehingga Tuhan Yesus, suatu hari nanti Tuhan, Engkau berkata kepada kami, sabarlah hai hamba-Ku yang baik dan setia, marilah masuk dalam kesukaan Tuhan-Mu, dan kami mendapatkan upah kami Tuhan, mahkota kemuliaan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Terima kasih buat pemimpin pujian, ya, pemain musik dan dancer, ya, singer juga. Dan puji Tuhan, selamat bergabung dengan Bapak Ibu juga yang ada di mana saja, ya, ikut ibadah secara online dari tempat ini. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Amin. Ya, di rumah atau di mana, atau sedang dalam perjalanan, atau mungkin Bapak Ibu nanti ikut ibadah ini secara, ya, streaming, ya, tertunda. Mari tetap beribadah dengan hati yang takut akan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, apakah semua sudah bertambah kuat dalam Tuhan? Apakah semua semakin kuat dalam kuasa Tuhan? Amin. Firman Tuhan bagi kita hari Minggu yang lalu itu kuat di dalam Tuhan. Saudaraku, percaya atau tidak, kita dalam peperangan. Sadar atau tidak, ada musuh yang berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu, bagaimana kita melawan musuh kita? Dan ada kelebihan musuh. Musuh kita melihat kita, tetapi kita tidak melihat musuh kita. Karena Efesus pasal 6 ayat 12 berkata, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi musuh kita bukan yang ada tubuhnya. Musuh kita roh. Untuk itu mari kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Wah, Bapak Ibu, salah satu senjata perlengkapan yang diberikan Tuhan kepada kita dalam Efesus pasal 5 ayat 16 berkata, Efesus pasal 6 ayat 15 berkata, ya, kerelaan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Saya mau tanya di sini, siapa Bapak Ibu yang ada di sini karena ada yang menginjili saudara, makanya saudara datang kepada Yesus? Coba angkat tangannya. Berarti saudara datang sendiri, disadarkan Roh Kudus. Amin. Yang nggak angkat tangan. Saya sangat sadar, satu orang pemuda menginjili saya antara Simpang Tuntungan sampai ke Sambo. Waktu itu ada, ya, KPUM, Sudako yang pintu belakang. Saya naik dari Simpang Tuntungan. Satu orang pemuda berkata, mau kemana dek? Saya berkata nggak tahu, karena saya lagi depresi pada saat itu, hanya Alkitab saya pegang. Dia berkata, Yesus mengasihimu, Yesus sayang kepadamu. Dan hari itu saya ingat tanggalnya, saya ingat harinya, hari Jumat. Tanggalnya saya lupa. Bulannya diantara seperti bulan ini, bulan Oktober. Saudaraku, dia bilang Yesus mengasihimu. Dan dia bel sudakonya, dan dia bawa saya ke tempat ibadahnya. Sebenarnya saya enggan turun, tetapi karena sudah dia bayar ongkos saya menghargainya, saya turun. Dan dia bawa ke tempat ibadahnya. Selesai ibadah dia perdamaikan, dia doakan saya. Dan bukan hanya dia, banyak mengeroyok saya. Mendoakan, memberkati. Dan sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah undur mengikut Tuhan. Bapak Ibu,
Mungkin ada pengecualian beberapa di antara kita tidak diinjili langsung oleh teman-teman atau keluarga atau orang terdekat kepada kita. Tetapi di antara kita yang tadi angkat tangan lebih banyak di antara kita yang diinjili oleh orang lain. Yang diberitakan tentang Yesus Juru Selamat, Yesus pengampun dosa, Yesus jalan kita ke sorga, nggak ada jalan lain. Ke Roma banyak jalan, bisa jalan darat, bisa jalan laut, bisa dari udara. Tapi ke sorga hanya cuma satu jalan. Hanya Yesus jalan ke sorga. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Paulus yang begitu luar biasa dipakai Tuhan, dia berkata, celakalah aku bila aku tidak memberitakan Injil. Mari kita lihat sebentar firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-16. Terlalu kencang suara saya? Pas? Oh puji Tuhan. Ya, maksudnya kalau terlalu kencang biar kecili, biar jangan sakit, ya, supaya SPL-nya pas dia di telinga. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama, 1 2. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan. Wow. Seorang rasul yang besar, bahkan lebih banyak dia tulis perjanjian baru ini. Dia banyak menulis. Hampir sepertiga dia tulis perjanjian baru. Dia berkata, celakalah aku bila aku tidak memberitakan Injil. Celaka ini benar-benar celaka. Ya ini suatu hal keadaan yang sangat menakutkan. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pertanyaannya apa itu Injil? Injil itu berita baik. Amin. Jadi kalau nggak berita baik, menghakimi saudara, ya, menuduh saudara, ya, atau bahkan mengutuki saudara, itu bukan Injil. Injil itu berita baik. Kalau saudara mendengarkan Injil sama seperti saya, yang dulunya berdosa, nggak berdosa lagi. Yang dulunya menjudi, nggak menjudi lagi. Yang dulunya pemabuk, nggak pemabuk lagi. Karena mendengarkan Injil. Yang dulunya penakut, khawatir. Bagaimana nanti ya? Bagaimana nanti ya? Jadi tenang, damai sejahtera. Yang dulunya mutung, tahu mutung? Wajahnya, panjang. Ya, susah senyum. Ya, saudaraku sudah dapat banyak pun masih susah senyum. Dulunya nggak tahu berterima kasih. Tapi sesudah mendengarkan Injil berubah. Karena yang didengarkan adalah berita baik. Dan Injil itu adalah tentang Yesus yang telah datang ke dunia ini. Yesus yang mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Dan untuk memperbaiki hubungan kita yang rusak dengan Allah. Itulah Injil. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan beritakan Injil yang lain. Beritakan Yesus yang telah datang ke dunia ini, yang mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Dan darahnya tercurah untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Yesus adalah juru selamat yang datang untuk menyelamatkan, melepaskan kita dari hukuman dosa, dari kematian. Seharusnya kita yang digantung di kayu salib, seharusnya kita yang dihukum di neraka. Tapi Yesus sudah datang ke dunia ini untuk mengampuni kita, untuk menyelamatkan kita, untuk melepaskan kita, sehingga kuasa dosa, kuasa maut tidak lagi berkuasa atas kita. Amin. Dan Yesus datang ke dunia ini untuk melepaskan kita dari segala ikatan dosa. Sebelum saya mendengarkan Injil,
Saya banyak berusaha berkata, saya tidak menjudi lagi, saya tidak mau merokok lagi. Kenapa? Gak ada. Ya mungkin saudara bertanya, di mana tertulis di Alkitab dilarang merokok? Gak ada. Tetapi sayang di pom bensin ditulis dilarang merokok. Bukan lebih hebat pom bensin daripada Alkitab. Alkitab menuliskan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Saya bertekad. Saya ambil rokok saya Surya 16. 18 tahun saya sudah Surya 16 rokok saya. Saya ambil, saya remas, masih baru. Saya nggak mau merokok lagi, saya buang. Dalam nama, nggak ada dalam nama Yesus, karena saya belum percaya Injil. 2 minggu bebas. Minggu ketiga lebih parah dari sebelumnya. Nggak ada bisa lepas dengan kekuatan sendiri. Tetapi Injil, dikala Injil disampaikan kepada saya, Yesus mengampun dosa, Yesus sanggup menolongmu, Yesus sanggup membebaskanmu, saat hidup saya berubah. Papa mama saya tidak perlu capek dia berkata, jangan menjudi nakku, jangan ini nakku, jangan itu, enggak. Karena saya takut sama Tuhan, saya tidak lakukan walaupun tidak ada yang melarang. Kenapa? Karena Injil itu berkuasa membebaskan seluruh umat manusia. Amin. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semuanya kita yang sudah pernah diinjili, semuanya kita yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, semuanya kita yang sudah percaya kepada Yesus, harus juga memberitakan Injil. Kita dipanggil, kita dipilih, kita diselamatkan bukan hanya untuk percaya kepadanya, tetapi ayo beritakan Injil keselamatan itu kepada orang lain. Saya sangat terbeban dengan ayah saya, dengan ibu saya, dengan adik-adik saya. Dan itulah ladang penginjilan yang pertama saya lakukan. Saya berdoa, Tuhan selamatkanlah mereka. Karena begitu damainya hati ini, saya sudah percaya pada Yesus. Begitu bahagianya hidup ini, walau dompet kosong. Ya, seperti firman Tuhan bagi kami muda-mudi tadi malam. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan kepadamu, bersukacitalah. Bukan dikatakan bersukacitalah kalau dompetmu banyak isinya, bukan. Tetapi bersukacita. Bahkan Mazmur berkata, 2 minggu yang lalu kami belajar, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Jadi mari Bapak Ibu, ya, beritakan Injil yang memberikan sukacita dalam saudara. Semuanya kita dipanggil, bukan hanya untuk percaya kepada Yesus, tetapi juga memberitakan Injil keselamatan kepada banyak orang. Amin. Saya berdoa buat keluarga saya, buat ayah saya, ibu saya. Memang tidak seperti makan cabai rawit, begitu dimakan langsung pedas. Saya butuh menantikannya 7 tahun kemudian, baru satu demi satu keluarga saya datang kepada Yesus. Saya bersyukur ayah saya mati dalam Tuhan. Ibu saya sekarang masih dalam Tuhan dan semangat menginjil. Adik-adik saya, kami 9 bersaudara, 4 itu jadi hamba Tuhan full time. 5 lagi ikut Tuhan. Jadi anak Tuhan. Melayani, seberapa mereka bisa sanggup melayani. Seberapa yang Tuhan pimpinkan mereka lakukan. Ayo Bapak Ibu. Mungkin suami kita belum bertobat. Ayo doakan dia, layani dia, sampaikan kebenaran firman Tuhan. Istri saudara belum bertobat, layani dia, sampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan hiduplah sesuai dengan firman. Adik abang kita belum selamat, belum terima Yesus, belum percaya pada Injil. Ayo beritakan Injil kepadanya dan hiduplah berpadanan dengan firman Tuhan. Karena Injil yang kelihatan adalah hidup saya dan hidup saudara. Amin. Matius 28 ayat 18-20. Apa kata Tuhan Yesus? Dan ini perintah bagi kita semuanya. Matius 28. Jadi jangan katakan, aku kan bukan pendeta, aku bukan penginjil,
Aku hanya percaya pada Yesus. Tetapi ini kata Tuhan Yesus. Mari kita baca bersama-sama. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini perintah Yesus sebelum dia naik ke sorga. Dan perintah ini ya kerap diucapkan oleh hamba Tuhan, amanat agung. Tidak bisa tidak, harus kita laksanakan. Pak, saya tidak tahu ayat demi ayat. Apa yang diperbuat Tuhan dalam hidupmu, ayo itu beritakan pada orang lain. Bapak Ibu, ya, buat keluarga kita mungkin ayat demi ayat dia lebih tahu dari kita. Tapi sikap kita, tindakan kita yang mencerminkan kasih Kristus itu lebih kuat daripada khotbah kita. Amin. Ayah saya berubah dan mulai bertanya-tanya. Karena saya tidak kasih dia rokok lagi. Dan juga dia tidak melihat saya merokok lagi. Karena saya setiap pulang dari pekerjaan, saya belikan 2 slop, 1 slop sama dia, 1 slop sama saya. Ini rokokmu ya Pak. 1 slop sama saya. Usia saya belum sampai 20 tahun. Karena saya udah punya uang, dia nggak marah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tetapi sesudah saya bertobat, nggak bawa apa-apa lagi. Apa yang saya bawa? Pak, percaya sama Yesus ya, supaya Bapak kalau meninggalkan dunia ini, mati ke sorga. Ayat demi ayat yang saya bawa. Tapi dilihatnya hidup saya berubah. Biasa keluyuran malam pulang pagi. Biasa baca, ya, baca bukan pengetahuan, tapi angka-angka. Main judi. Berubah. Karena dia tahu di mana saya main judi dan saya tahu di mana dia main judi. Berubah. Dan itu yang membuat dia datang kepada Yesus. Ayo Bapak Ibu, ayo beritakan Yesus. Dan sejak saya lahir baru saya tidak berhenti. Ada waktu untuk ngirim surat, saya kirim surat dan ujung-ujungnya menginjil. Teman-teman saya SD, teman-teman saya SMP, teman-teman saya SMK sekarang, dulu STM. Saya layani. Bahkan seberapa orang yang bisa saya temui, saya beritakan Injil kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Dan bahkan pengalaman-pengalaman yang indah yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Saya percaya semuanya kita minimal memiliki satu pengalaman yang indah dengan Tuhan. Amin. Dan kita diberikan Tuhan kehormatan untuk menjadi saksi bagi semuanya perbuatan Tuhan. Mari kita lihat Lukas pasal 24 ayat 46 48. Lukas. Kita baca bersama-sama ayat 46. Dapat Bapak Ibu? 1, 2 ya. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ayo kita adalah saksi. Mari kita beritakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa kepada orang-orang di sekeliling kita. Kepada siapa kita menginjil? Saudara yang masih pelajar, saudara yang mahasiswa, teman mahasiswa saudara, dosen saudara, saudara yang bekerja, rekan-rekan kerja saudara. Mungkin saudara bekerja di instansi pemerintah. Ayo di instansi di mana saudara diletakkan Tuhan, ayo sampaikan Injil pada jiwa-jiwa di sekitar saudara.
Saudara mungkin berjualan, pelanggan saudara, rekan bisnis saudara, saudara sampaikan Injil kepada mereka. Amin. Tiba-tiba timbul pertanyaan di hati saya. Di antara kita yang ada di sini, kapan terakhir memberitakan Injil dalam tahun ini? Atau ini sudah hampir habis 2022. Belum ada orang yang mendengarkan Injil dari kita. Sejak kita sudah terima Yesus, sejak kita bertobat, berapa banyak orang sudah mendengarkan Injil tentang pertobatan, tentang keselamatan pada jiwa-jiwa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita selidik hati kita. Mari kita berubah. Pak, aku sibuk cari uang. Wow, Bapak Ibu. Sidang pertama bukan sibuk cari uang. Mereka dikejar-kejar oleh Saulus pada saat itu. Mereka dianiaya, terancam mati. Tetapi mereka tidak berhenti memberitakan Injil. Mari kita lihat sebentar. Orang Kristen yang mula-mula, gereja yang mula-mula, mereka memberitakan Injil. Kisah 5 ayat 42. Sebelum mereka mendapatkan aniaya, mereka memberitakan Injil. Kisah 5 ayat 42. Ini awal dari mulai penderitaan, tapi belum sampai kepada mereka. Tetapi Petrus sudah disesah, sudah dipenjarakan, sudah diadili di mahkamah agama. Ayat 42 kita baca bersama-sama. Satu daya. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Mereka memberitakan Injil bahkan sesudah datang aniaya. Paulus memiliki surat kuasa penuh untuk menganiaya orang-orang percaya pada gereja mula-mula. Tetapi apa yang dilakukan oleh sidang jemaat? Mari kita lihat dalam Kisah pasal 8 ayat yang keempat. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Wow, jadi dalam keadaan kita tenang sekarang ini, apakah kita kurang memberitakan Injil, Bapak Ibu? Kita bisa beribadah seperti ini, kumpul bersama-sama di sini. Apakah kita kurang memberitakan Injil? Kita masih bisa bebas, mau kapanpun saudara, baca Alkitab. Negara kita ini bebas. Ayo jangan kurang kita memberitakan Injil. Amin. Saya dengar satu kesaksian hari Selasa yang lalu. Seorang ibu, dia mohon minta kepada Tuhan keberanian untuk memberitakan Injil. Banyak jiwa-jiwa di sekitarnya, tetapi kurang berani. Tetapi dia minta, Tuhan berikan keberanian Tuhan untuk memberitakan Injil. Dan mohon kasih-Mu Tuhan. Selaku dia pergi dan berhasil memberitakan Injil. Dan berhasil membawanya kepada Yesus. Ayo Bapak Ibu, ini bukan hanya sekedar supaya datang ke gereja kita, tidak. Karena dikatakan di sini Injil yang kita beritakan. Tentang pengampunan, tentang keselamatan. Kalau dia dipercayakan Tuhan di sini tergembalakan, puji Tuhan. Tetapi Injil harus disampaikan, harus diberitakan. Bahkan sidang pertama ini dalam mengalami aniaya. Karena dalam ayat 3 dikatakan, dalam pasal 8 tadi, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Dan ia memasuki rumah demi rumah. Dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar untuk menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Sebagian masuk penjara, tetapi sebagian bebas.
Ayat 4 dikatakan mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Mereka lari dari kejaran Paulus, tetapi jumpa orang, jumpa keluarga, dia beritakan Injil. Ayo Bapak Ibu, karena hanya Injil lah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan umat manusia. Mari beritakan Injil kepada keluarga kita, famili kita, supaya mereka beroleh keselamatan. Amin. Dan Tuhan memilih saya dan saudara untuk pergi dan menghasilkan buah. Bukan hanya menikmati Tuhan saja, tetapi kita pergi untuk menghasilkan buah. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, apa kata firman Tuhan ini? Yohanes 15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Pergi untuk apa? Ya, dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi kita dipilih Tuhan untuk pergi. Ayo Bapak Ibu, kita merenung sebentar. Masih banyakkah keluarga kita di luar Yesus? Kisah 4 ayat 12 berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dianugerahkan oleh Allah yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus. Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Hanya Yesus jalan ke surga. Agama boleh banyak, rasul boleh banyak, nabi boleh banyak, tetapi juru selamat hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Untuk itu mari beritakan Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan Roh Kudus diberikan kepada kita agar kita semuanya menjadi saksi. Kisah 1 ayat 8. Dan apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Roh Kudus di dalam kita bukan hanya bahasa roh saja bagi kita. Bukan hanya untuk kita nikmati saja, tetapi itu diberikan Tuhan, memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Dan mengapa kita memberitakan Injil? Kalau semakin berlambat-lambat orang Kristen memberitakan Injil, akan lama Yesus datang kedua kalinya. Biarlah kita semuanya memberitakan Injil. Amin. Matius 24 ayat 14. Dapat? Matius 24 ayat yang ke-14. 1, 2 ya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Barulah tiba kesudahannya. Ayo Bapak Ibu, mari beritakan Injil. Kita yang menanti-nantikan Yesus datang kedua kalinya, kitalah yang mempercepat kedatangan Kristus dengan memberitakan Injil. Saya dengar satu kesaksian seorang bapak. Kondisinya pergi ke rumah sakit, mau periksanya. Kondisinya pun bukan baik. Tetapi ada pasien di ruang UGD itu. Enggak separah dia. Tetapi dia selalu, Bang, oh ya Bang, sakit kali.
Datang si bapak ini. Pak, sakit pak? Iya. Ayo datang pada Yesus. Yesus menolong bapak. Yesus tabib penyembuh kepada bapak. Dia pun sakit. Yang bilang ini sakit. Bukan sehat. Si bapak tadi buka hati pada Yesus. Didoakannya. Sembuh. Dia tidak menjerit-menjerit lagi. Istrinya pun heran. Ayo Bapak Ibu, jangan tunggu dulu datang aniaya baru memberitakan Injil. Apapun keadaan kita, mari beritakan Injil. Karena firman Tuhan berkata, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sekarang ini gampang ya. Mau pengkhotbah mana saudara dapatkan di YouTube. 24 jam satu hari. Ada pelayanan Injil di YouTube. Ayo bagian kita bagaimana? Ayo Bapak Ibu. Mari doakan jiwa-jiwa yang saudara layani. Injili dia. Dan tadi sudah saya sampaikan. Kerelaan memberitakan Injil itu merupakan senjata. Perlengkapan senjata yang telah diberikan Tuhan bagi kita untuk melawan musuh. Dan tidak ada kekuatan, tidak ada kesanggupan apapun untuk menyelamatkan manusia. Hanya Injil. Roma pasal 1 ayat 16. Biar kita yakin, nggak ada agama ataupun ya kepercayaan sesuatu pun yang bisa menyelamatkan manusia. Hanya kepercayaan kepada Injil saja. Roma pasal 1 ayat 16. 1-2 ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi mari beritakan kabar baik. Amin. Pak, bagaimana saya memberitakan kabar baik? Saudaraku, Tuhan sudah memperlengkapi kita semuanya. Dengan kemampuan kita masing-masing. Untuk itu mari juga persiapkan hidup saudara. Baca Alkitab saudara. Saudara yang belum pemuritan dasar, ikut pemuritan dasar. Karena di pemuritan dasar saudara akan diajari bagaimana berdoa buat jiwa-jiwa. Bagaimana saudara mengasihi jiwa-jiwa. Bagaimana saudara menginjili jiwa-jiwa. Ayo ikut pemuritan dasar. Supaya saudara diperlengkapi untuk melakukan amanat agung memberitakan Injil. Karena sangat sederhana Bapak Ibu. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu Alkitab yang tuliskan. Roma pasal 10 mari kita lihat. Ayat 13 sampai 15. Jadi nggak ada alasan nanti. Kila saudara berkata, nggak pernah diberitakannya Injil sama aku. Duriannya saudara makan. Ya. Dukunya saudara pesan. Manggisnya saudara makan. Tapi Injil saudara tidak beritakan. Mama, aku perlu uang sekolah, dikasihnya. Tetapi Injil yang saudara punya tidak pernah saudara beritakan. Mari kita baca bersama-sama. Roma 10 ayat 13 ini. Apa dikatakan? Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis,
Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Yesus sudah mengutus kita. Dia berkata, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Ayo, jangan tunggu sampai menginjil ke pulau yang lain. Ke tetangga kiri kanan kita dulu kita mulai. Amin. Amin. Jadi jelas ini tanggung jawab kita. Bagaimana mereka percaya kalau mereka tidak pernah mendengar. Bagaimana mereka mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana mereka memberitakan kalau tidak ada yang mengutus? Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah memerintahkan kita untuk pergi. Dan untuk itulah Tuhan memilih kita untuk pergi. Ayo mari kita memberitakan Injil. Amin. Dan memberitakan Injil itu, apa yang kita dapat? Jelas tadi Paulus berkata, memberitakan Injil itu adalah suatu keharusan bagiku. Nggak ada embel-embel yang lain kalau saudara memberitakan Injil. Itu suatu keharusan bagi kita. Amin. Katakan bersama dengan saya, memberitakan Injil itu keharusan bagi saya. Jadi tidak bisa tidak. Harus kita lakukan. Amin. Kita ulang baca sebentar. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 16. Apa dikatakan Paulus di sini? Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Gak ada alasan kita memegahkan diri. Kalau orang lain berubah hidupnya seperti saya. Ya, pemuda tadi, dia marga Sembiring. Ya, namanya Elisa Sembiring. Puji Tuhan, dia sudah duluan mendahului saya ke sorga. Masih muda dia sudah berangkat ke sorga. Tapi saya tidak akan lupa dengan namanya dan tindakannya. Karena lewat pemberitaan Injilnya, saya dapat diselamatkan. Tapi istrinya tetap melayani sekarang ini. Karena dia melayani di arah Bagan Batu sana. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Injil itu tidak pernah kembali sia-sia. Karena itu suatu keharusan. Dia tidak perlu bilang, lihat ya, kau harus berterima kasih sama aku ya. Hebat aku ya, karena aku sampaikan Injil samamu, makanya kau selamat. Enggak. Itu memang suatu keharusan. Tanggung jawab kita sebagai orang percaya, amin. Dan apa upah yang kita dapatkan? Mari kita lihat sebentar, apa kata Paulus, apa upah kalau dia memberitakan Injil. 1 Korintus pasal 9 ayat 18. Ayat yang ke-18. 1, 2 ya. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Amin. Saudaraku, inilah keindahan memberitakan Injil. Tanpa upah. Tapi kalau dikasih, ya, daun ubi, bawa aja pulang. Amin. Ya, karena di daerah kita ini, kami kalau menginjil kadang dikasih kelapa, dikasih daun ubi, bawa pulang. Ya, kalau dikasih, kalau nggak dikasih, puji Tuhan. Apalagi kalau dibilang, udah tahu aku semua itu ya, pergi kau. Udah lebih lama aku dengarkan itu daripadamu. Lebih tua aku darimu. Ya udah, pergi. Jangan berbantah. Tapi kembali lagi memberitakan Injil. Amin. Aku jangan berhenti memberitakan Injil. Ayo orang-orang muda yang masih sekolah, beritakan Injil ke teman sebangkumu. Ya, mungkin dia berkata, kayak kau, woi, datang pendeta, woi, datang. Diejek, nggak apa-apa. Saya waktu pulang kampung saya ingat, karena saya suka bawa Alkitab. Ya, saya bawa Alkitab karena ada ibadah tempat lain. Kalau saya dilihat, udah dibilang, Nabi belum si Petrusi.
Karena kebetulan pula waktu itu di Sambo ada orang yang Babylon. Dia cakap firman Tuhan tetapi hidupnya enggak sesuai. Oh, ngabi belon si Petrusi, katanya. Saya bilang, puji Tuhan, saya dibilang Babylon. Karena waktu saya baca komik Churchill, Kopingho, berjilid-jilid, nggak ada bilang komikon si Petrusi. Tapi sesudah saya baca Alkitab, saya diajak, nggak apa-apa. Itulah upah memberitakan Injil. Ayo beritakan Injil. Bapak Ibu, oleh kemurahan Tuhan, saya tidak pernah takut memberitakan Injil di angkot. Ya, dan bahkan banyak supir-supir angkot ternyata ya bertobat dia. Karena beberapa kali saya naik angkot, saya duduk di belakang, saya bayar ongkos saya, dia lari. Saya heran kenapa dia tinggalkan saya bayar ongkos. Biasa kalau penumpang yang lari, oh supir angkot langsung buka pintu keluar, ongkosmu kan gitu. Ini kita bayar ongkos dia nggak mau. Beberapa kali sampai saya catat BK-nya. Saya tunggu. Saya tunggu dan saya duduk di depan. Saya tanya, kenapa kamu asal saya bayar ongkos nggak mau terima ongkos? Bang, hidup saya sekarang berubah karena abang sampaikan Injil. Ternyata di kala waktu, saya pun lupa saya pernah injili dia. Dia yang memberitakannya. Saya duduk jadi penumpangnya, saya beritakan Injil. Dan itu menyentuh hatinya dan hidupnya berubah. Ayo beritakan Injil. Amin. Ada satu jiwa, ya, anaknya sekarang ibadah di tempat kita, bapaknya sekarang melayani. Kami beritakan Injil, awalnya dia menentang. Tetapi hidupnya berubah. Ayo Bapak Ibu, itulah upah kita. Amin. Bahkan ya memberitakan Injil itu, kalau kita terima cuma-cuma, beri dengan cuma-cuma. Jangan saudara nanti beritakan Injil. Aku udah capek beritakan Injil sama kau ya. Udah kusir setan-setan yang mengikatmu. Ayo. Kasihkan amplop sama dia. Bertobat. Kalaupun ada orang yang mendengarkan ini, bertobatlah. Karena Injil itu kita terima dengan cuma-cuma. Berikan dengan cuma-cuma. Amin. Dengan cara Tuhan sanggup memeliharakan hidup pemberita Injil. Dengan metode Tuhan sanggup mencukupkan segala kebutuhan apa yang diperlukan oleh orang-orang yang memberitakan Injil. 2 Korintus 11 ayat yang ke-7. Apa dikatakan Paulus di sini? Dikatakannya, namun demikian dalam Tuhan tidak ada 2 Korintus 11 ayat yang ke-7. Maafkan saya, 11 yang saya baca. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi. Wow, salah saya. Maafkan saya. Ya, 2 Korintus 7 ayat yang ke-11. 1, 2 ya. Sebab perhatikanlah. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku. Sehingga makin bertambah sukacitaku. Salah lagi. Ayat bukan itu isinya. Ya, dengan jelas. 2 Korintus 11 ayat yang ke-7. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Amin. Jadi mari kita memberitakan Injil dengan cuma-cuma. Nah Bapak Ibu, di kalimat terakhir 2 Korintus 9 ayat yang ke-16, Paulus berkata, celakalah aku bila aku tidak memberitakan Injil. Kenapa celaka? Sebagai ayat penutup, kita melihat kalau kita abai memberitakan Injil. Yeskel 3 ayat 18. Saya akan selesai. Dan biarlah ini menjadi renungan bagi kita.
Minggu depan ada beberapa hal yang yang membuat kita memberitakan Injil. Kita akan pelajari lagi di minggu depan. Tapi biar hal ini biar kita tahu, panggilan kita memberitakan Injil, kewajiban kita memberitakan Injil, upah kita memberitakan Injil. Upah kita adalah mahkota di sorga. Nah kalau kita abai, apa yang jadi? Yehezkiel 3 ayat 18. Dapat? Yehezkiel 3 ayat 18. Ayat 17 kita mulai. 1, 2 ya. Ayat 17 kita mulai. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Ayat 18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Kita tahu orang tidak percaya pada Yesus. Mereka sedang berjalan menuju penghukuman, berjalan ke neraka. Tetapi kita punya Injil, kita punya keselamatan, kita punya Yesus, tetapi kita tidak beritakan. Kita tahu jelas, di luar Yesus mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus mereka akan terhilang. Tetapi kita diam, tidak memberitakan Injil. Tuhan berkata, aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Makanya Paulus berkata, cilakalah aku bila aku tidak memberitakan Injil. Mari jangan tinggal diam. Mari jangan bungkam. Jangan hanya pada kita Injil itu, mari kita beritakan, amin. Supaya kita mendapatkan mahkota kita masing-masing. Dan kita menang terhadap musuh kita. Dan kita menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu, semua kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus menjadi pemberita Injil. Di mana saja Tuhan meletakkan kita. Di sekolah kah, di pekerjaan kah, di kampus kah, di instansi perusahaan, atau di mana saja. Kalau kita diam memberitakan Injil, saudaraku, firman Tuhan berkata, orang-orang di sekitar kita akan Tuhan minta pertanggungjawaban nyawanya atas kita. Biarlah kita rela hati pergi memberitakan Injil. Amin. Ini masih ada waktu kita 3 bulan lagi, 10, 11, 12 sebelum berakhir tahun ini. Ayo minta, mohon kasih Tuhan. Mohon beban dari Tuhan. Siapa yang saudara injili selama 3 bulan ini. Dan saudara bawa kepada Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu, kita tutup mata kita. Kita renungkan sebentar. Kapan kita terakhir memberitakan Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat yang telah datang ke dunia ini? Kapan kita memberitakan Injil terakhir dalam tahun ini? Dan sudah berapa orang yang sudah mendengarkannya? Biar kita evaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Kalau sudah mulai redup, bahkan sudah abai, biarlah siang pagi hari ini kita mohon Roh Kudus membakar hati kita, menyalakan hati kita, menyalakan hidup kita kembali untuk menjadi pemberita Injil. Bagi Bapak Ibu yang mungkin baru beberapa bulan, beberapa minggu datang dan percaya kepada Yesus,
Mari biarkan Roh Kudus memimpinkan saudara untuk memberitakan perbuatan yang ajaib itu dalam hidup saudara kepada jiwa-jiwa, sehingga hidup saudara berdampak. Yesus Tuhan diberitakan, Yesus Tuhan dimuliakan, dan orang-orang di sekitar saudara percaya kepadanya, dan hidupnya juga dibaharui, hidupnya diselamatkan. Berikan kami hati seperti hati-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi doa kita. Haleluya. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan kami hati seperti hati-Mu Tuhan. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang Tuhan di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku, berikan kami hati-Mu. Oh, berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati, berikan kami hati-Mu. Berikan ku hati, berikan kami hati-Mu. Berikan ku hati-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Penuhkan kami dengan Taruhkan beban di hati hati kami diobatkan. kami. Bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Hati yang lembut, Berikan hati kami yang mengasihi, hati yang peduli. dalam belas kasihan seperti hati-Mu Berikan kami yang tidak menghendaki satu jiwa pun binasa. memandang Kau mau jiwa yang supaya setiap jiwa di diselamatkan. sekeliling kami. Kau mau agar tidak ada satu pun yang Biarlah kami terhilang. memandang sekeliling kami Oh, seperti berikan yang kami Kau hati. memandang. Berikan kami kasih. Oh Yesus, Haleluya. berikan kami keberanian. Urapi kami Dan dengan teguhkan doa. Tuhan dengan kuasa dan tanda mujizat. Yesus,
kami Tuhan datang di hadapan-Mu. Berikan kami hati seperti hati-Mu Tuhan. Amin. Melihat keluarga kami, melihat pemilih kami, melihat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah hati kami tergerak oleh belas kasihan. Dan berikan kami mata seperti mata-Mu Tuhan, melihat tuaian yang menguning Tuhan. Amin. Penuai kurang Tuhan. Biar kami tidak tinggal diam Tuhan. Tuhan Yesus, bila kasih kami mulai redup Tuhan, kami mohon api Roh Kudus membakar kami. Api penginjilan itu membakar kami Tuhan. Tuhan, tidak ada satupun kami yang Kau lalui, tetapi oleh karena pengalaman kami dengan Engkau, oh Tuhan Yesus, itu menggerakkan kami Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan Tuhan. Siapapun kami Tuhan, Engkau pakai. Siapapun kami Tuhan, Engkau rapi. Siapapun kami Tuhan, Engkau perlengkapi Tuhan. Terima kasih Bapa. Syukur Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari berdoa buat orang-orang yang akan saudara injili. Orang-orang yang Tuhan letakkan di hati saudara. Mungkin dia selama ini cerita tentang kehidupannya, tentang rumah tangganya, tentang persoalannya. Saudara hanya mangut-mangut dan hanya berkata, iya ya. Tetapi biarlah saat ini saudara terbeban, berdoa baginya dan mohon keberanian daripada Tuhan. Keberanian dari Roh Kudus untuk memberitakan Injil kepadanya. Karena hanya Injil yang adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan dia. Kami akan angkat pujian ini. Saudara berdoa, berdoalah buat setiap nama, setiap orang yang Tuhan letakkan di hati saudara. Oh, haleluya. Berikan ku hati Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, setiap jiwa-jiwa yang memandang Tuhan di sekelilingku. Tuhan, setiap nama Kau letakkan di hati umat. Berikan mereka keberanian, berikan mereka kesanggupan memberitakan Injil. Tuhan, tidak kebetulan mereka ada kontak dengan jiwa tersebut. Tidak kebetulan mereka dekat dengan jiwa tersebut. Biarlah seluruh umat ini Tuhan dibakar oleh api Roh Kudus, dibakar oleh api penginjilan itu Tuhan. Hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang Tuhan yang di sekelilingku. Benar Tuhan, berikan kami hati seperti hati-Mu yang tergerak
tergerak oleh belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan. Engkau tidak menghendaki satu jiwa mati binasa Tuhan. Engkau menghendaki agar setiap orang diselamatkan Tuhan. Itu sebabnya biarlah kami umat yang telah Kau selamatkan, kami memberitakan Injil-Mu Tuhan, agar keluarga kami, saudara-saudara kami yang belum di dalam Engkau Tuhan, agar mereka diselamatkan. Karena hanya Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa, kepada sorga, jikalau tidak melalui Engkau ya Tuhan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan, hanya di dalam Yesus. Pakai kami, urapi kami Tuhan. Berikan kami keberanian, berikan hati yang terbeban, berikan hati yang peduli Tuhan, agar kami mengerti akan hal ini Tuhan, agar kami tidak memikirkan diri kami sendiri Tuhan, agar kami juga memikirkan keselamatan jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan kepada kami pada hari ini. Biarlah mulai kami bertindak Tuhan, biarlah kami mulai membuka mulut kami untuk memberitakan Injil, kabar baik kepada jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu.